Langkah kakinya kemudian berhenti ketika dia menyadari sesuatu. Tempat di mana dia berdiri sekarang adalah kuburan Sundel Bolong. Nyalinya mengkerut, dadanya kembang kempis begitu cepat, jantungnya bergoyang tak berirama. Pelan-pelan dia memanggil nama Sasno. Sesekali dia melirik ke arah kuburan, siapa tahu sang empunya bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini, saya menceritakan tentang kuburan Sundel Bolong. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oh, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Malamnya, malam kini kian mencekam setelah jatuh korban yang kedua, yaitu Tarmiji. Suasana desa menjadi begitu sunyi. Hampir tak ada suara sekecil apapun yang terdengar, hanya suara jangkrik dan burung hantu yang menjadi primadona di waktu itu. Angin pun enggan berhembus, seakan sama takutnya dengan penduduk desa. Keheningan itu ternyata dimanfaatkan oleh pasangan muda-mudi untuk bermadu kasih. Jumi dan Sasno muda-mudi yang masih bau kencur. Mereka memanfaatkan rindangnya semak-semak sebagai tempat mereka bermesraan. Nampaknya nafsu mampu mengalahkan rasa takut yang pada umumnya dirasakan warga di malam hari. Tanpa mempedulikan sekitar, mereka asyik saling membelai, meraba dan berciuman. Sesekali tangan nakal Sasno berkelana ke area terlarang Jumi. Gadis belia itu tak mempermasalahkan kejahilan kekasihnya rupanya, sehingga lelaki cabul itu semakin bebas menjamah. Keasyikan mereka tiba-tiba terhenti akibat ada beberapa kerumunan semut yang menggigiti lengan dan betis Jumi. "Kita pindah aja bang, di sini banyak semut," kata Jumi. Semula Sasno menolak, tapi karena Jumi terus merengek, akhirnya dia menuruti permintaan kekasihnya itu. Pindah kemana enaknya? Mencari tempat yang sepi, tapi tak jauh dari permukiman penduduk. Karena jika setan itu muncul, dia bisa langsung minta tolong, pikir Sasno. Mereka mencari-cari, tapi tak ada tempat yang sesuai. Tanpa sadar, mereka telah jauh dari rumah penduduk dan berada di perbatasan hutan, berjarak 100 meter dari kuburan Sundel Bolong. Tanpa ada rasa merinding, mereka lalu melanjutkan hal yang tak berpendidikan itu. Satu persatu pakaian Jumi dilucuti. Sasno yang sudah bernafsu, sedangkan Jumi tanpa malu senyum-senyum sambil memejamkan mata. Sebelum pemuda tak bermoral itu menelanjangi Jumi, tiba-tiba sepotong tangan memegang kepalanya dari belakang dan menariknya jauh melesat ke dalam hutan. Jumi spontan berteriak histeris. Sambil cepat-cepat mengenakan pakaiannya, wanita yang hampir kehilangan kehormatannya itu berlari mengejar Sasno. Teriakannya masih terdengar di tengah pengejaran tersebut. "Baang!" teriaknya. Langkah kakinya kemudian berhenti ketika dia menyadari sesuatu. Tempat di mana dia berdiri sekarang adalah kuburan Sundel Bolong. Nyalinya mengkerut, dadanya kembang kempis begitu cepat. Jantungnya bergoyang tak berirama. Pelan-pelan dia memanggil nama Sasno. Sesekali dia melirik ke arah kuburan, siapa tahu sang empunya bangkit. Karena tidak mendapat jawaban dari Sasno, dia berjalan mengelilingi pohon beringin yang menaungi kuburan misterius tersebut. Tak seberapa lama dia kembali histeris. "Baang Sasno!" Kali ini teriakannya semakin keras bak geledek. Didapati sang kekasih sudah menjadi mayat. Matanya melotot, dadanya tertancap tombak yang berasal dari bambu. Tak kuat menyaksikan hal semengerikan itu, dia pingsan dan baru ditemukan oleh warga kampung keesokan harinya. Dan seperti biasanya, berjubel orang memadati ingin menyaksikan keganasan Sundel Bolong itu. Kedua orang tua Sasno hanya pasrah melihat putra keduanya terbujur kaku, sementara Jumi berulang kali pingsan di samping jenazah kekasihnya. Beberapa hari kemudian, wajah cantik Anita pucat seperti kurang tidur. Terlihat sedikit lingkaran hitam di bawah matanya. Sesekali dia menguap, nampaknya benar, dia tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Mimpi itu lagi, mimpi aneh yang sama. Mengapa dia selalu mendapatkan mimpi itu setiap malam? Karena tidak mau menceritakan mimpi yang dilihatnya akhir-akhir ini, dia menjadi semakin kebingungan.
Terkadang dia melamun, menggaruk-garuk kepala, kemudian melamun lagi. Dia mulai jenuh dengan keadaan ini. Lebih baik aku ke rumah neneknya Martini. Siapa tahu beliau bisa menjelaskan sesuatu, pikirnya. Tanpa seizin orang tuanya, Anita menuju rumah Waliem. Dengan beralaskan sendal jepit, dia kembali menyusuri jalanan terjal. Cuaca hari ini tidak mendung, jadi dia tak perlu terburu-buru. 15 menit kemudian dia sudah sampai di kediaman Waliem. Tapi rumah tampak sepi. Terlihat gembok yang menggantung di pintunya. Mungkin Waliem sedang keluar. Aku tunggu saja di sini, katanya dalam hati. Entah bagaimana, timbul niat Anita untuk kembali ke tempat Martina, saudara kembar Martini yang dipasung di belakang rumah itu. Tanpa takut dia menuju ke sana. Sayup-sayup dia mendengar suara seseorang sedang berbincang-bincang. Diintipnya dari pojokan sambil menyembunyikan dirinya. Dia kaget setelah melihat Bagus kekasihnya sedang berada di depan gubuk tempat Martina dipasung. Entah apa yang dia katakan, tapi dari raut mukanya dia tampak gembira. Aku akan kesini nanti malam, sayang, kata Bagus. Kalimat terakhir yang diucapkan Bagus itulah yang terdengar jelas oleh Anita. Rasa tak percaya timbul di batinnya. Bagaimana mungkin orang yang ingin dijadikan calon suami tega mengatakan hal itu kepada wanita lain? Lebih tak masuk akal, dia mengucapkannya kepada orang yang kurang waras. Tetesan air mata mulai menghiasi pipi Anita. Sambil berlalu pergi, dia terus membiarkan air matanya berlinang. Tatap matanya kosong. Hampir tak bisa dikontrol lagi kecepatan jalannya, hingga hanya 10 menit, dia sudah sampai di kamarnya. Lalu menangis sejadi-jadinya. Di otaknya muncul kenangan-kenangan indah bersama kekasihnya, Bagus. Sejak awal dia percaya bahwa Bagus adalah pilihan yang tepat. Tapi setelah yang didengarnya tadi, semua seakan berbalik 360 derajat. Nanti malam, aku akan memergoki mereka. Aku pengen tahu bagaimana reaksinya setelah melihat aku, kata Anita dalam hati. Jam 9 malam. Diam-diam Anita sudah sampai di rumah Waliem. Di pojokan tempat, dia tadi menguping pembicaraan Bagus dengan Martina. Hingga 5 menit dia menunggu, Bagus tak juga muncul. Dia menambah kesabarannya sampai 30 menit, namun Bagus masih tak dilihatnya. Jangan-jangan dia sudah berada di dalam dan berbuat mesum, pikirnya. Sembari menggigit bibirnya, dia langsung menghampiri pasungan Martina. Diintipnya ke sela-sela pintu. Karena kondisinya gelap, dia kesulitan melihat apa yang sedang terjadi di dalam ruangan kecil itu. Tiba-tiba, kekrik, pintunya terbuka sendiri. Anita mundur sejengkal lalu histeris. Sosok sundel bolong berlumuran darah sedang berdiri di hadapannya. Dia ingin berteriak sekeras-kerasnya, tapi aneh, suaranya tak bisa keluar sama sekali. Beruntung kakinya masih berfungsi, sehingga tanpa dikomando, Anita berlari secepat halilintar menjauh dari sosok seram itu. Karena keadaan gelap dan senternya mati, bukannya arah rumah yang dia tuju, tapi malah hutan yang kini dia masuki. Beberapa saat setelah sadar dia salah arah, lampu senternya kembali berfungsi. Dia mati sekitar dengan cermat. Oh Tuhan, kenapa aku sampai di sini? Kata Anita kembali ketakutan. Dirinya sekarang berada di samping kuburan sundel bolong. Bulu kuduknya yang sudah berdiri dari tadi, malah tak mau tidur lagi. Angin yang bertiup lumayan kencang disertai gugurnya daun beringin, seakan memberi pertanda sundel bolong itu bakal muncul lagi. Sebelum dia membunuhku, lebih baik aku pergi dari sini, pikirnya sambil bergegas pergi. Belum jauh dia melangkah, tiba-tiba dia mendengar jeritan seseorang sedang kesakitan. Berulang kali suara itu terdengar. Nampaknya suara itu tak asing bagi telinga Anita. Mas Bagus, kata Anita. Ditolehnya arah kanan lalu ke kiri, kemudian diputarkan pandangannya 360 derajat, namun tak ada Bagus, sang kekasihnya itu. Dicermati lagi suara itu, makin lama makin jelas dan yakin itu suara Bagus sedang kesakitan. Anita lalu memeriksa di balik pohon dan semak-semak. Sambil sedikit terisak, dalam hatinya terus berdoa demi keselamatan sang kekasih. Walau tadi siang Bagus telah membuat hatinya teramat kecewa, tapi dia tak tega bila harus menyaksikan dia tewas. Mas Bagus, teriak Anita. Tak lama kemudian ada jawaban dari Bagus. Anita, cepat pergi, jangan kesini, ucap Bagus dengan suara yang lirih. Mendengar peringatan itu, bukannya pergi menjauh, tapi Anita malah menyongsong arah datangnya suara itu.
Seketika itu juga Anita berlari menembus semak dan beberapa jaring laba-laba. Tak dihiraukan beberapa kali kulitnya tergores duri. Telapak kakinya masih terus diajaknya berlari. "Mas Bagus!" teriaknya. Anita kaget saat melihat tubuh kekasihnya sekarat. Lengannya tergores benda tajam. Dari lukanya mengalir darah segar yang terus mengucur. Muka Bagus meringis, menahan kesakitan yang amat sangat. Dia bersandar di bawah pohon beringin yang tak begitu besar. Di sekitarnya nampak bekas tanah yang terinjak-injak tak karuan, seperti bekas perkelahian. Mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.